Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Afif dengan NIM 4182001078. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang dimana merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah komputer masyarakat dengan dosen Ibu Sarwati Rahayu. Yang pertama, kita masuk ke sifat-sifat dan jenis hak kekayaan intelektual. Sifat hak kekayaan intelektual itu terdiri dari dua sifat. Yang pertama, hak kekayaan intelektual itu memiliki sifat yang jangka waktunya itu terbatas. Jadi misalkan udah habis perlindungannya, entah itu ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok, maka akan menjadi milik umum. Tapi bisa juga ada yang sudah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, seperti contohnya hak merek. Nah, yang kedua, hak kekayaan intelektual itu memiliki sifat yang eksklusif. Nah, apa sih eksklusif itu? Jadi bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang dapat dipertahankan kalau ada seseorang atau kelompok yang meniru hasil temuan tersebut. Jadi pemilik hak dapat menuntut sehingga dia bisa mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari yang menemukan atau penciptanya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hak kekayaan intelektual, di mana terdiri dari hak cipta. Yang pertama, hak cipta. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seperti contoh kecil kayak buku yang dimana dibuat oleh penulis. Jadi itu kan merupakan hak pembuat dari penulis gitu. Nah, kemudian ada paten. Paten itu hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Nah, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya pada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, kemudian ada merek. Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan produk, barang, atau jasa. Sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa, dengan memiliki hak merek ini, maka suatu perusahaan mempunyai kebebasan dalam menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dan juga memiliki hak untuk melarang pihak lain dalam menggunakan merek tersebut untuk kelas dan juga jenis produk barang atau jasa yang sejenis. Nah, kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. Nah, jadi di dalam tersebut mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, kemudian ada desain industri. Nah, hak dari desain industri itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, kemudian ada indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Apa sih itu? Jadi hak desain tata letak sirkuit terpadu itu hak eksklusif juga nih yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
Contohnya itu seperti osilator dalam radio dan motherboard dalam komputer. Karena pentingnya fungsi sirkuit terpadu, maka diperlukan adanya perlindungan atas hasil kreasi desain tata letak sirkuit terpadu. Kita masuk ke nomor 2, hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Apa saja sih hak kekayaan industri itu? Hak kekayaan industri itu terdiri dari seperti hak kekayaan intelektual yang tadi, memiliki berbagai memiliki ada sedikitnya lah yang di dalamnya itu ada hak kekayaan industri. Yang pertama, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi itu apa sih? Invensi itu merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, kemudian ada merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, kemudian ada desain industri. Pemegang hak desain industri itu memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hak atas desain industri itu diberikan dalam jangka waktu 10 tahun kalau nggak salah, dan tidak bisa diperpanjang. Nah, kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, seperti yang sudah dijelaskan pada hak kekayaan intelektual tadi, di mana mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dimaksud meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya. Berbeda dengan jenis hak kekayaan industri yang lainnya yang didaftarkan di DJKI, hak rahasia dagang tidak perlu didaftarkan atau diumumkan untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan suatu produk yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, kemudian kita lanjut ke hak kekayaan teknologi informasi. Apa aja sih hak kekayaan teknologi informasi itu? Yang pertama ada hak cipta perangkat lunak. Jadi teman-teman sekalian, menciptakan perangkat lunak atau software itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seseorang analisis sistem dan pemrograman. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang hak cipta, hasil kerja seorang analisis sistem dan pemrograman yang dibuat dapat dilindungi. Kemudian hak cipta website. Nah, website merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Dimana ini merupakan dibuat dan cipta oleh seorang programmer, sehingga karya-karya yang ditampilkan dapat dilindungi dengan hak cipta. Tidak selalu programmer sih, contoh seperti kayak blogspot.com, yang dimana itu kan merupakan website gratis. Kita dapat memberikan edukasi atau informasi lainnya, yang dimana kita bisa membuat sendiri dan itu merupakan hasil karya kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai etika profesi di bidang IT. Teknologi, informasi, dan komunikasi dapat menjadi tulang punggung pembangunan nasional dan dapat disesuaikan dengan permasalahan masing-masing negara. Seperti
seperti menarik tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan negara, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, menerapkan apa yang udah kita pelajari atau menjalankan industri IT bukanlah hal yang mudah atau sulit. Yang terpenting adalah kita dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat. Profesi IT itu dianggap oleh orang lain sebagai profesi khusus. Kenapa sih? Karena memiliki pengetahuan khusus sehingga kita dapat mengidentifikasinya. Tetapi ada hubungan yang jelas. Industri IT juga dapat dikatakan sebagai dua pisau. Hanya IT yang lebih tajam dapat membuat IT lebih bermanfaat bagi orang lain, dan visi orang lain dapat membuat IT menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, dan krisis budaya yang sering terjadi saat ini. Yaitu contohnya produksi situs web porno, peretas, web phishing, dan lain-lain lah. Nah, contoh etika profesi di bidang IT, kita ambil penjualan online. Nah, penjualan online itu kan harus mempunyai peraturan yang harus ditaati memakai dalam dunia maya. Semua pengguna atau kita, contoh sebagai pemakai yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan begitu kita dapat menikmatilah dunia IT itu dengan aman. Jadi jika kalau misalkan suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika-etika profesi, maka akan ada banyak sekali masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan baik bagi penjual ataupun pelanggannya. Misalkan nih seperti penipuan penjualan, di mana informasi yang diberikan tidak sesuai nih dengan kondisi barang yang dijual. Ya, banyaklah kita lihat-lihat di video-video tentang ibu-ibu marah karena paketnya tidak sesuai lah atau apa, ya kan. Nah, seperti itulah contohnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya, itu pengertian masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan dalam mendeskripsikan sebuah masyarakat yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi yang baru. Atau bisa kita dalam pengertian lain lah, masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi dapat dikatakanlah bahwa pengelolaan informasi adalah inti dari kegiatan teknologi baru ini, memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kejahatan internet nih pada zaman ini. Kita harus tahu dulu nih, cybercrime itu atau kejahatan internet itu merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan atau oknum dengan menggunakan teknologi sistem informasi, jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Nah, namun secara lebih luas, kejahatan cyber bisa juga diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Nah, pada masa pandemi belakangan ini tentu memiliki positif yang dimana semuanya serba dipermudah dengan adanya teknologi. Seperti contoh seperti tadi, penjualan online, jadi kita tidak perlu datang-datang jauh-jauh karena banyak aplikasi-aplikasi online shop yang mempermudah gitu. Namun di sisi negatifnya nih pasti memiliki juga, karena dengan teknologi informasi ini bisa menjadi tools baru atau perangkat baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain dengan mengambil data diri serta menyalahgunakan data. Nah, menurut data dari Polri nih atau Polisi Republik Indonesia, bulan April 2020 sampai di bulan Juli pada tahun 2021 ada 937 kasus yang dilaporkan. Itu baru saja yang dilaporkan, bagaimana yang belum. Nah, ada nih 3 kasus angka tertinggi, yaitu kasus provokatif, hate content atau hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus menurut data Polri. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus. Nah, contoh kasus Undang-Undang ITE. Saya dapat berita ada seseorang pemuda yang bekerja sebagai
pembantu tukang sate atau asisten tukang sate. Dia inisialnya MA. Dia dijerat pasal berlapis, pasal 29 Junto, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, dan pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 Undang-Undang ITE. Kenapa dia mendapatkan pasal yang sangat berlapis itu? Karena dia menghina Presiden atau Joko Widodo dan Megawati karena mengedit wajah mereka dan menyambungkan ke sejumlah foto badan yang ya tidak tidak senonohnya lah, dan menyebarkan melalui Facebook. Jadi dia merupakan kasus pasal yang kena berlapis ya dengan Undang-Undang ITE. Nah, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan mendeskripsikan ini. Kegiatan pengabdian masyarakat saya dan kelompok saya yang terdiri dari Adrian Adam dan Auzan Naufal. Saya sebagai ketua pelaksana sebelumnya bertanya-tanya bagaimana untuk tema pengabdian pada masyarakat ini. Nah, setelah dirundingin, akhirnya kita mengadakan pengabdian masyarakat ini dengan tema penyuluhan mengenai web phishing untuk mencegah kejahatan internet. Nah, di mana pengabdian ini kita laksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 10. Nah, Adrian Adam sebagai MC, saya sebagai ketua pelaksana dan penambahan materi, dan Auzan Naufal sebagai pemateri utama. Nah, awalnya kita melakukan pembukaan MC, pembukaan ketua pelaksanaan, namun sayangnya ketua RT 008 Pondok Kacang Prima tidak dapat hadir pada saat itu. Nah, jadi dilewatkan untuk pembukaannya, kemudian langsung dinyanyikan oleh lagu Indonesia Raya dan Mars UMB, kemudian masuk ke materi 1 dengan waktu kurang lebih 27 menit sampai 28 menit lah. Nah, Saudara Auzan ini menjelaskan lah bagaimana apa sih pengertian internet itu, kemudian dia menjelaskan pengertian cybercrime, kemudian dia menjelaskan perkembangan kejahatan internet Indonesia pada tahun 2020, kemudian dia menjelaskan web phishing. Nah, kemudian ada juga ciri-ciri web phishing, kemudian ada juga cara mencegah web phishing. Nah, saya sedikit membantu penambahan materi yang diberikan pada Saudara Auzan Naufal. Nah, didapatkan ada sekiranya 3 pertanyaan. Kemudian saya menjawab dan Saudara Auzan pun menjawab. Nah, setelah dari itu kita melakukan sesi foto bersama dan penutupan serta doa oleh Saudara Adrian sebagai MC. Kemudian setelah dari itu kita membuat survei yang dimana berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi, apakah materi tersebut masuk atau tidak kepada para peserta atau masyarakat RT 008 Pondok Kacang Prima. Nah, kemudian didapatkanlah sekiranya itu kurang lebih 16 feedback, dan rata-rata mereka memahamilah materi yang telah saya dan Saudara Auzan sampaikan. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.